Langit di atas mereka semakin mendung, dan kabut yang tebal mulai mengelilingi mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Seolah-olah dunia ini ingin menahan mereka kembali. Penginapan iblis sudah dekat, dan rasa cemas mulai merayap masuk ke dalam hati mereka. Tio menatap bangunan yang tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Penginapan iblis berdiri di sana dengan keheningan yang mencekam, dikelilingi oleh bayong yang bergerak tanpa suara. Ini tempatnya, Sari berkata pelan. Suaranya penuh keteguhan. Namun, di balik kata-katanya, ada kekhawatiran yang tak bisa dia sembunyikan. Apakah kita benar-benar siap? Tio menatapnya, matanya penuh dengan keletihan dan kebingungan. Aku tak tahu, Sari, tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mengakhiri semuanya, atau kita akan terus terjebak di dunia ini. Mereka melangkah bersama menuju pintu besar penginapan yang tampak berkarat dan penuh dengan bekas luka. Pintu itu membuka dengan suara berderit yang menggema di udara sepi, seolah menyambut mereka kembali. Di dalamnya, semuanya tampak sama, tetapi ada perasaan yang lebih gelap, lebih berat, yang melingkupi udara. Selamat datang kembali. Suara yang dalam dan familiar terdengar dari belakang mereka. Sari dan Tio menoleh dan melihat pria yang mereka temui sebelumnya. Pria berpakaian hitam itu. Wajahnya kini tampak lebih mengancam. Matanya seperti menyimpan rahasia kelam yang lebih dalam. Kalian akhirnya datang untuk menyelesaikan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Sari, suaranya penuh dengan kebingungan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri kutukan ini? Pria itu tersenyum, senyuman yang penuh dengan kekejian. Kutukan ini adalah bagian dari diri kalian sendiri, Sari, Tio. Ini bukan hanya tentang tempat ini. Ini tentang kalian, tentang setiap pilihan, setiap pengorbanan yang kalian buat. Penginapan iblis hanya cermin dari apa yang ada dalam hati kalian. Tio merasa darahnya berdegup kencang. Kami sudah mengorbankan banyak hal. Apalagi yang harus kami bayar? Semua pengorbanan kalian belum cukup, jawab pria itu. Untuk menghentikan kutukan ini, kalian harus menghadapi inti dari kegelapan yang kalian bawa. Penginapan iblis adalah tempat yang diciptakan oleh ketakutan dan kesalahan. Untuk memutuskan kutukan ini, kalian harus melepaskan segala kegelapan yang ada dalam diri kalian. Bahkan jika itu berarti menghancurkan bagian dari diri kalian yang paling berharga. Sari dan Tio saling pandang. Mereka tahu ini adalah ujian terakhir yang harus mereka hadapi. Bebas atau terperangkap selamanya. Kita harus melakukannya, kata Sari dengan suara yang mantap. Kita harus menghadapinya, meskipun itu berarti kita harus melepaskan bagian dari diri kita. Pria itu mengangguk. Dan tanpa peringatan, dia mengangkat tangannya. Pintu penginapan yang besar menutup dengan sendirinya. Terkunci rapat, menjerat mereka dalam ruang yang gelap dan penuh misteri. Dinding di sekitar mereka mulai bergetar, dan bayangan-bayangan yang familiar mulai muncul dari sudut-sudut ruangan. Kalian ingin mengakhiri ini? Maka hadapi bayangan kalian sekali lagi. Pria itu berkata dengan suara yang mengerikan. Bayangan yang kalian coba lupakan akan kembali menghantui kalian. Tiba-tiba, bayangan dari mereka sendiri muncul. Tetapi kali ini lebih gelap, lebih ganas.
Wajah mereka penuh dengan amarah dan kesedihan yang tidak pernah mereka sadari ada dalam diri mereka. Sari melihat bayangannya, sosok yang tampak lebih tinggi dan lebih menakutkan. "Kau adalah bagian dari diriku, kan?" bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kau adalah rasa takutku, penyesalanku, dan kemarahanku." Bayangannya tersenyum, tetapi senyuman itu penuh dengan kebencian. "Kalian pikir kalian bisa lepas dari kami? Kami adalah bagian dari kalian yang tidak bisa kalian hilangkan begitu saja. Kalian ingin bebas, kalian harus menghancurkan kami." Tio juga berhadapan dengan bayangannya yang lebih gelap, yang tampak lebih garang dan penuh dengan kegelapan. "Aku tidak akan menyerah," teriak Tio. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengalahkan diriku lagi." Mereka berdua mulai bergerak maju, tetapi setiap langkah terasa seperti menginjak batu besar yang menahan mereka. Mereka tahu bahwa bayangan ini bukan hanya fisik, tetapi adalah kegelapan batin mereka yang tak pernah mereka hadapi sebelumnya. "Jika kalian ingin mengakhiri ini, maka kalian harus mengorbankan apa yang paling berharga dalam diri kalian." Suara pria itu terdengar lagi, lebih dalam dan lebih berat. "Jika tidak, kalian akan terperangkap di sini selamanya." Dengan rasa takut yang mencekam, Sari dan Tio menyadari satu hal yang tak terhindarkan. Mereka harus melepaskan sesuatu yang paling mereka cinta, kenangan mereka, rasa kasih sayang mereka, dan bahkan jiwa mereka yang telah tercemar oleh kegelapan ini. Tanpa kata-kata, mereka melangkah lebih dekat, siap untuk menghadapi bayangan mereka, dan akhirnya menghancurkan kutukan yang telah mengikat mereka selama ini. Suasana di dalam penginapan iblis semakin mencekam. Dinding yang bergetar, cahaya yang redup, dan bayangan yang semakin mengerikan membuat setiap detik terasa seperti abadi. Sari dan Tio berdiri berhadapan dengan bayangan diri mereka sendiri yang lebih gelap dan lebih penuh dengan kebencian daripada yang mereka bayangkan. "Ini adalah saatnya," kata suara pria berpakaian hitam itu dari balik bayangannya. Suaranya menggema di ruang yang gelap. "Hancurkan bayangan kalian, atau terperangkap di dalamnya selamanya." Sari menatap bayangannya, sebuah sosok yang tampak lebih besar dan lebih menakutkan dari dirinya. Wajahnya penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. "Aku adalah bagian dari dirimu yang tidak pernah kau terima. Kau selalu menolak untuk menghadapiku." Bayangannya berkata dengan suara serak dan penuh amarah. "Tidak," teriak Sari, merasa hatinya tertekan oleh rasa bersalah yang selama ini mengendap dalam dirinya. "Aku tidak ingin menjadi seperti ini. Aku ingin bebas dari semua ini." Bayangannya tersenyum dengan penuh kebencian. Tubuhnya bergerak mendekat dengan langkah yang berat. "Kau ingin bebas? Maka lepaskanlah semua itu. Lepaskan apa yang telah mengikatmu dan jangan pernah kembali." Tio juga berdiri menghadapi bayangannya sendiri. Sosok gelap itu lebih kuat, lebih ganas, dan lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. "Kau tidak akan bisa lari dariku." Bayangannya menggertak. Suaranya seperti raungan kegelapan. "Aku adalah rasa takutmu, penyesalanmu, dan kebencianmu terhadap dirimu sendiri. Tidak ada tempat untuk melarikan diri." Tio menatap bayangannya dengan marah. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan penyesalan yang tak bisa ia hindari. "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai diriku lagi," katanya dengan suara penuh tekad.
Namun, bayangan itu hanya tertawa. Suara tawa yang penuh dengan kehilangan. Kau harus melepaskan lebih banyak dari dirimu untuk mengalahkanku, Tio. Lepaskanlah segalanya. Sari dan Tio tahu bahwa mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang telah mengikat mereka ke dalam kutukan ini. Hati mereka berdegup kencang. Setiap detik terasa seperti benturan keras yang menghancurkan jiwa mereka. Jika kalian ingin bebas, maka lepaskanlah rasa takut, rasa bersalah, dan penyesalan kalian. Dan hancurkan bayangan itu. Suara pria berpakaian hitam terdengar lagi. Lebih dalam dan lebih menggugah. Tapi ingat, harga kebebasan ini sangat mahal. Kalian harus kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Sari menatap bayangannya, matanya dipenuhi dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Aku tidak bisa melupakan masa lalu, tidak bisa melupakan apa yang telah kulakukan. Aku takut jika aku melepaskannya, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Namun bayangannya hanya menggelengkan kepala. Senyuman gelap muncul di wajahnya. Kau tidak akan pernah bisa bebas jika kau terus membawa itu. Lepaskanlah, dan kau akan melihat jalan menuju kebebasan. Tio juga merasakan perasaan yang sama. Hatinya terembang-ambing antara ketakutan dan harapan. Apa yang harus aku lepaskan? Ia bertanya. Suaranya serak. Aku tidak tahu. Apakah aku siap untuk melepaskan semuanya? Bayangannya menatapnya dengan tajam. Itulah yang harus kau lakukan, Tio. Lepaskan dirimu. Lepaskan rasa malu. Rasa penyesalan yang selama ini membelenggumu. Hanya dengan kehilangan itulah kau bisa bebas. Mereka berdiri di sana, tegang. Hati mereka dipenuhi dengan rasa kehilangan yang mendalam. Masing-masing merasa seolah-olah dunia akan runtuh begitu mereka membuat keputusan. Tetapi mereka tahu bahwa jika mereka tidak membuat keputusan ini, mereka akan terperangkap di dalam penginapan iblis selamanya. Terjebak dalam bayangan mereka sendiri. Tio menatap Sari, dan dalam tatapan itu, mereka saling memahami. Mereka tahu bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, mereka harus melakukan pengorbanan terbesar, melepaskan diri mereka dari masa lalu, dari rasa takut dan penyesalan yang telah membelenggu mereka. Sari menutup matanya, menggenggam tangan Tio erat-erat. "Aku siap," katanya dengan suara pelan, namun penuh tekad. "Aku melepaskan semua rasa takut, rasa bersalah yang telah membelengguku." Tio mengangguk, menatap bayangannya dengan keyakinan yang baru ditemukan. "Aku juga siap," katanya. "Aku melepaskan rasa malu dan penyesalan yang menghantuiku." Ketika mereka melepaskan perasaan-perasaan itu, bayangan mereka mulai menghilang, larut ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Udara di sekitar mereka berubah lebih ringan, lebih segar, dan mereka merasa beban yang selama ini mengikat mereka mulai terlepas. Namun, saat mereka mulai merasakan kebebasan itu, pria berpakaian hitam muncul di hadapan mereka. "Kalian telah membuat keputusan yang benar," katanya dengan suara rendah, namun penuh dengan kekuatan. "Kini, kutukan penginapan iblis akhirnya berakhir." Dunia di sekitar mereka mulai berubah, dan penginapan iblis perlahan-lahan menghilang, seolah disapu oleh angin yang tak terlihat. Mereka merasa diri mereka terangkat, bebas dari kutukan yang telah mengikat mereka begitu lama. Sari dan Tio saling memandang, dan untuk pertama kalinya
mereka merasakan ketenangan yang sejati. Kutukan itu telah berakhir. Mereka telah melewati perjalanan yang sangat gelap, tetapi kini mereka bisa melihat cahaya di depan mereka. Cahaya kebebasan yang telah mereka perjuangkan. Dengan pengorbanan terbesar yang mereka lakukan, Sari dan Tio akhirnya berhasil mengakhiri kutukan yang mengikat mereka. Mereka bebas dari penginapan iblis, dan dunia yang penuh dengan bayangan dan kegelapan itu akhirnya hilang. Tapi apakah mereka benar-benar bisa melupakan semua yang telah terjadi? Perjalanan mereka telah berakhir, tetapi kenangan itu akan tetap hidup dalam hati mereka. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Perjalanan mereka menuju kebebasan dari kutukan yang begitu gelap dan menakutkan.